Saudara-saudara sekalian, pentingnya ya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk selalu belajar mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Ada kalanya kita itu tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, terutama dalam hal mengucap syukur. Padahal saudara-saudara sekalian, mengucap syukur ini sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya juga sudah menerapkannya dalam kehidupan saya sehari-hari, dimana ternyata ketika kita mengucap syukur, kita menerima dengan sukacita apa yang kita miliki. Seperti kata Alkitab, asalkan ada makanan dan pakaian cukup, selebihnya kita mengumpulkan harta di surga, itu sudah cukup. Kumpulkanlah harta di surga, bukan di bumi. Jadi hidup kita dalam Kristen itu sederhana sekali, yaitu tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri, memberitakan firman Tuhan, selesai. Kita boleh memiliki beberapa hal ya. Kita boleh memiliki rumah bagus, memiliki mobil, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Jangan hanya berdasarkan keinginan, apalagi mau bersaing dengan orang lain. Hidup kita bukan seperti itu lagi. Kita tidak berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari dunia. Kita tidak berjuang lagi untuk dipuji-puji oleh dunia, enggak. Kita berjuang untuk mempertahankan kepercayaan. Dengan cara bagaimana? Ya kehidupan kita sehari-hari. Mana mungkin kita bisa berusaha untuk mempertahankan kepercayaan sementara kita masih tergiur-giur dengan dunia ini. Masih ingin dipuji, masih ingin disanjung, masih ingin diakui, masih ingin memiliki ini. Tidak puas dengan apa yang kita miliki. Akhirnya kita menjalani kehidupan dengan stres, depresi. Kita tidak pernah merasa puas dengan hidup kita ini. Karena apa? Kurangnya mengucap syukur. Bahkan tidak pernah mengucap syukur. Itu kan berbahaya. Makanya dalam kehidupan kita ini bukan soal jumlahnya, tetapi soal Yesusnya. Kita boleh menikmati hal-hal yang lain yang ada di dunia ini. Tetapi yang paling penting itu adalah Yesus. Kita menikmati Yesus itu sendiri. Jadi hal-hal yang lain itu yang kita nikmati itu cuma sebagai tambahan saja. Tetapi kenikmatan yang paling penting itu adalah Yesus itu sendiri. Saya kalau di rumah, kalau saya makan, saya tidak peduli apa yang akan saya makan. Saya tidak mencari apa yang tidak ada. Apa saja yang ada, itu saya makan sambil mengucap syukur. Dan ketika saya mengucap syukur, itu saya bisa menikmati apa yang saya makan. Jadi kalau nggak ada ikan ayam, ya nggak usah lah. Kok cuma ada sayur, cuma ada ubi, ya nggak apa-apa. Itu juga makanan yang bergizi. Kok teman saya punya kendaraan ini ya, kok dia punya mobil, kok saya enggak? Ya nggak usah. Kalaupun kita mampu membeli ya silakan. Tapi kalau cuma berdasarkan mau dianggap wajar, mau diakui, ya nggak usah lah teman-teman. Saudara-saudara, nggak usah ya. Kita itu hidup bukan seperti itu lagi. Fokus kita adalah mengumpulkan harta di surga. Dan selama kita masih ada di dunia ini, kita lagi mempersiapkan diri untuk pindah ke kerajaan surga. Inilah yang saya lakukan sekarang. Saya nggak pusing lagi dengan hal-hal yang lain. Saya nggak pusing dengan harus memiliki ini, harus memiliki itu. Kalau saya mampu melakukannya, saya akan lakukan. Tapi kalau enggak, saya tidak akan melakukannya. Yang paling penting adalah yang saya lakukan sekarang, yang saya nikmati, yaitu membagikan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat saya sukai dan inilah yang saya lakukan sekarang. Jadi ketika saya membagikan firman Tuhan, itu saya menikmati. Saya baca Alkitab, saya menikmati. Saya praktekkan kebenaran firman Tuhan, itu saya nikmati. Itu luar biasa. Hasilnya memang puas. Dikenyangkan oleh hal-hal yang bersifat rohani, itu lebih baik daripada jasmani. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada pada kita,
Apa saja itu gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bukan kita gunakan untuk kesenangan-kesenangan kita sendiri, apalagi cuma kesenangan-kesenangan sesaat. Ingat sekali lagi, kita sementara bersiap menuju kerajaan surga. Dan yang paling penting itu adalah kita memberitakan kebenaran, dan jangan lupa di dalam kasih karunia kita dididik agar supaya hidup kita itu berubah, memiliki akhlak yang baik. Untuk apa juga kalau kita memiliki pengetahuan yang tinggi, memiliki bahasa yang luar biasa, hebat, tapi akhlak kita rontok, rusak. Makanya dibutuhkan Injil kasih karunia, supaya dengan kuasa Tuhan kita berubah. Jadi mari kita bersama-sama untuk menghayati ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah kehendak Tuhan. Nikmati apa yang ada. Yang paling penting itu adalah kita berkumpul bersama orang-orang yang kita bisa damai sejahtera, kita bisa enak, terutama dengan keluarga. Saya pun kalau makan, kalau bersama dengan keluarga itu lebih enak. Walaupun cuma makan makanan yang level bawah, gak perlu level yang tinggi. Daripada makan makanan yang mahal, tapi makan dalam keadaan sedih, makan dalam keadaan patah hati, itu kan tidak kita tidak bisa menikmatinya. Tapi kalau misalkan kita makan makanan yang sederhana, tapi kita makan dengan orang-orang yang kita cintai, kita makan bersama dengan keluarga, kita rukun, itu kan nikmat. Hidup ini jadi nikmat. Jadi sekali lagi, marilah kita belajar untuk mengucap syukur. Amin.